杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, lembah naga membentang dan berkelok-kelok seperti naga raksasa sungguhan yang merangkak di tanah. Lembah ini diselimuti kabut sepanjang tahun, menghalangi pandangan. Bahkan para ahli terkemuka pun tidak dapat melihat terlalu jauh ketika mereka masuk. Di sekitar lembah naga, awalnya ada banyak orang kuat dari rumah naga dan ponik yang bersembunyi. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang kuat ini sekarang sibuk sendiri. Hanya istana Master Chenzo dan yang lainnya yang tersisa, yang telah menjaga dan menunggu di pintu masuk lembah. Sekarang Chenzo melihat ke arah dasar lembah dengan ekspresi khawatir di wajahnya dan menghela nafas. 2 tahun lalu ketika murid bernama Sun Yu membuka larangan yang telah disegel selama bertahun-tahun di lembah naga dan menyebabkan penampakan kepala naga emas muncul di sana. Seluruh istana naga dan ponik mendidih. Semua pejabat senior istana naga dan ponik memperhatikan tempat ini, merasa bahwa ada harapan untuk revitalisasi sekte tersebut, dan mereka takut tidak akan lama lagi mereka dapat berdiri di puncak benua lagi dengan kedudukan yang setara dengan kekuatan-kekuatan teratas. Namun 2 tahun telah berlalu dan masih belum ada pergerakan di sana. Meskipun semua orang dapat mendeteksi fluktuasi energi mengejutkan yang datang dari sana. Murid bernama Sun Yu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan kembali. Lambat laun banyak orang menjadi putus asa, meski tidak berani mengatakannya secara terbuka di depan kepala istana. Semua orang berdiskusi secara pribadi bahwa murid bernama Sun Yu pasti mendapat masalah kali ini. Dia hanya berada di tingkat ke-7 dari cermin esensi sejati. Jika dia tidak muncul dalam waktu yang lama, dia mungkin mati kelaparan di lembah naga. Jadi, sambil menatap cahaya kemasan di sana, Chenzo menghela nafas sekali lagi. Tuan Istana, Yu Tingyi yang menemaninya dan tidak bisa tidak menghiburnya. Karena murid itu dapat membuka batasan, dia adalah orang dengan peluang besar dan dia pasti tahu bagaimana menjadi beruntung. Namun Chenzo tidak menganggapi dan dipenuhi kesedihan, sehingga Yu Tingyi menghela nafas tak berdaya dan menoleh untuk melihat seorang lelaki tua yang berdiri di sampingnya. Sama seperti Chenzo yang telah menunggu di sini selama 2 tahun. Lelaki tua ini juga sangat ingin melihat apa yang sedang terjadi, dan itu adalah Lin Jian, tetua yang mengajar Sun Yu. Meskipun penatua Lin Jian tidak terlalu kuat, dan dia hanya memegang gelar penatua di Istana Naga dan Ponik. Dia tidak memiliki kekuatan nyata di tangannya, sehingga dia tidak populer di hari kerja. Setelah Sun Yu membuka larangan 2 tahun lalu, status Lin Jian tiba-tiba naik. Hampir setiap tetua bersikap sopan padanya ketika mereka melihatnya. Dia seperti ikan di air di Istana Naga dan Ponik, dan hidupnya sejahtera. Tapi sekarang, tidak ada yang menganggapnya serius seperti sebelumnya. Chenzo dan Lin Jian berdiri di sana, memandangi dasar lembah. Tapi mereka hanya bisa menghela nafas dan semuanya tampak khawatir. Pada saat ini sesosok dengan cepat mendekat. Itu adalah Zhou Ling, tetua lain dari Istana Naga dan Ponik. Ketika dia mendekat, dia diam-diam menatap wajah Chenzo dan kemudian melirik Yu Tingyi. Namun yang terakhir menggelengkan kepalanya perlahan. Matanya yang indah penuh dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Zhou Ling memahami hal ini dan mengetahui bahwa lembah naga mungkin masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan sama sekali selama periode ini. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan Istana, para tetua, silakan datang dan mendiskusikan hal-hal penting."
Kalian bisa mendiskusikannya dan memberitahu saya hasilnya. Chenzo melambaikan tangannya dengan tidak tertarik. Tetapi Tuan Istana, masalah ini harus diputuskan oleh Anda secara pribadi. Kami tidak berani melangkahinya. Xiaoling memasang ekspresi gelisah di wajahnya. Chenzo mengerutkan kening. Dia tampak sedikit tidak sabar. Yu Tingyi melihat ini dan berkata dengan cepat, Anda boleh pergi ke sana sekali saja. Anda tidak pernah mencampuri urusan istana selama 2 tahun terakhir. Saya ingin menunggu di sini sampai Raja Naga kembali. Sebelum Yu Tingyi menyelesaikan kata-katanya, Chenzo memotongnya, yang membuat Yu Tingyi tersenyum pahit. Apa menurut Anda kali ini akan sama seperti sebelumnya? Anda bodoh. Raja Naga akan kembali, tapi ini belum waktunya. Chenzo mendengus dingin. Dengan ekspresi tekad di wajahnya, Yu Tingyi tersenyum dan mengikuti keinginannya. Anda bisa melakukannya ketika Anda mengatakan Anda bisa, tapi Anda tidak perlu terburu-buru. Dan tetua sedang menunggu Anda. Dan Anda bisa datang segera setelah Anda pergi, dan biarkan saya menunggu Anda di sini. Lagi pula, Penatua Lingjian pasti tidak akan merasa santai sama sekali. Chenzo meliriknya dan mengangguk sedikit setelah beberapa saat. Kalau begitu, Anda harus lebih berhati-hati dan membuka mata lebar-lebar. Ya, Yu Tingyi mengangguk dengan serius, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Chenzo dengan cemas lupa melirik ke dasar lembah lagi, lalu bersiap untuk pergi bersama Xiaoling. Pada saat ini, lembah naga yang telah stabil selama 2 tahun tiba-tiba meletus dengan fluktuasi energi yang mengejutkan. Lembah naga yang kelabu dan berkabut sepertinya tersapu oleh angin kencang dan tiba-tiba menjadi cerah. Melihat itu, langkah Chenzo tiba-tiba berhenti. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan dan dia menatap ke sana sejenak. Lingjian yang tampak murung juga memperhatikan dengan cermat. Matanya yang keruh bersinar dengan harapan dan tangannya yang layu gemetar. Ada sesuatu yang terjadi. Chenzo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Xiaoling yang datang untuk mengundang Chenzo mau tidak mau berhenti di tempatnya, memandang dengan curiga ke dasar lembah, merasa sedikit bersemangat, meskipun mereka para tetua selalu merasa tidak puas dengan kenyataan bahwa penguasa istana tidak peduli dengan urusan istana dalam 2 tahun terakhir, dan hanya menjaga pintu masuk lembah naga sepanjang hari. Dan mereka bukan merasa murid bernama Sun Yu tidak akan selamat. Namun ketika hal seperti ini muncul di hadapan mereka, saat fenomena abnormal terjadi, Xiaoyan masih penuh dan ekspektasi. Bagaimanapun dia juga anggota dari Istana Naga dan Ponik. Di dasar lembah di dunia yang terbungkus lautan energi emas, naga emas akhirnya menelan semua energinya. Ia memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti naga raksasa sungguhan. Melingkar di tempatnya dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Sun Yu yang sedang bermeditasi terkejut. Dia mengangkat matanya dan melihat sepasang mata panjang seukuran wastafel. Saat itu ia merasa jiwanya hampir ditarik keluar dari lautan kesadarannya dan tidak dihancurkan. Namun sosok di depannya bersinar dan jangkai berdiri di depannya. Sun Yu segera menutup matanya, menjaga pikirannya dan melatih keterampilan misterius itu secara diam-diam. Kemudian raungan naga bernaga tinggi keluar dan naga emas itu membumbung ke langit sehingga retakan terkoyak di langit cerah, menelan semua cahaya dalam sekejap, sehingga mustahil bagi siapapun dalam jarak 100 mil untuk melihatnya. Naga emas itu terperangkap selama ribuan tahun dan sekarang ia telah terbebas dari jembatan, membumbung tinggi dan berenang mengelilingi langit sepuasnya. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba menukik ke bawah, membawa kekuatan penghancur dan menembak langsung ke Yangke. Yangke mengerang, dan dalam sekejap dia merasa ada yang telah hilang telah kembali lagi.
Dan itu juga membawa kembali energi menakutkannya yang tak terbayangkan. Pakaian di sekujur tubuhnya meledak berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Dengan penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, Yang Ke mengeluarkan beberapa perisai hutian dan membungkus Sun Yu di dalamnya. Pada saat yang sama, harta rahasia tingkat tinggi seperti daun perak juga digunakan. Ada lapisan fluktuasi yang tidak biasa pada daun perak, menjadi sangat besar dalam sekejap mata dan langsung menyelimuti Sun Yu. Di bawah kekuatan kekerasan seperti itu, jika Yang Ke tidak melakukan ini, Sun Yu tidak akan mampu menahannya, dan tubuhnya akan musnah dalam sekejap. Setelah sekian lama, Yang Ke akhirnya menyempurnakan harta rahasia milik Tuan Suci Lama dari Tanah Suci 9 Surga. Daun perak berubah dalam ribuan cara, memiliki kegunaan magis yang tak ada habisnya. Dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, sehingga tidak mempermalukan status tingkat suci bermutu tinggi. Semburuan suara tulang yang terkilir terdengar rapat di tubuh Yang Ke. Semua daging dan darah menggeliat dan energi sebenarnya di dalam tubuh mengalir dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Membawa beban besar ke meridian. Dalam sekejap kulit Yang Ke pecah di tempat yang tak terhitung jumlahnya, dan darah menyembur keluar, menutupinya dengan lapisan berwarna emas. Di bawah pemulihan kuat darah emas Dewa Iblis, area yang rusak dengan cepat diperbaiki, namun tepat tidak dapat menghentikan dampak energi di dalam tubuh. Terus-menerus dirusak dan diperbaiki terus-menerus. Namun Yang Ke terlihat tenang. Tidak hanya dia tidak menunjukkan rasa sakit, tapi dia juga penuh energi dan kegembiraan. Ketika naga emas kembali ke tubuhnya dan berubah menjadi pola naga emas, Yang Ke tiba-tiba merasa bahwa dunia di depannya telah mengalami beberapa perubahan halus. Energi yang mengalir antara langit dan bumi menjadi berbeda dari sebelumnya. Dalam kegelapan, dia sepertinya melihat berbagai jejak jalan surga dan jalan seni bela diri. Poin-poin penting yang sebelumnya tidak dapat dia pahami, sekarang ada di ujung jarinya. Berdiri di tempat, Yang Ke menahan nafas dan berkonsentrasi, menutup matanya dan diam-diam menyadari. Di atas kepala, angin dan awan bertemu dan energi langit dan bumi dalam radius 100 mil ditarik oleh gaya tarik yang tak terlihat dan berkumpul secara gila-gilaan ke arah ini. Fenomena kekerasan langit dan bumi ini secara alami membuat khawatir para pejabat senior Istana Naga dan Ponik. Hampir semua orang keluar ke depan lembah naga dan memandang ke depan dengan bodoh. Mata Chen Zhou dan Ling Jian yang telah menjaga tempat ini bersinar dengan cahaya menakjubkan, dan Ling Jia bahkan lebih bersemangat dan menangis. Meskipun aura Sun Yu tidak terasa dari sana, semua orang tahu bahwa adegan ini pasti ada hubungan dengan Sun Yu. Mungkin dia telah berhasil mewarisi warisan Raja Naga dan sedang menjalani ujian terakhir. Fluktuasi energi yang begitu dahsyat adalah tanda-tanda terobosan. Yu Tingyi juga sedikit mengangguk. Itu tidak kalah dengan terobosan orang kuat yang telah masuki alam suci. Ketika Chen Zhou menerobos ke alam suci, dia juga mengalami penglihatan tentang langit dan bumi. Tetapi jika dibandingkan dengan pemandangan di depannya, itu masih tidak ada artinya. Apakah warisan Raja Naga begitu menakjubkan? Ketika Sun Yu memasukinya 2 tahun lalu, dia hanya memiliki cermin esensiati tingkat ke-7. Tidak mungkin mencapai alam suci dalam 2 tahun, bukan? Bisakah dia menahan energi dahsyat seperti itu? Pada saat ini semua orang menjadi khawatir. Namun Chen Zhou tiba-tiba berteriak, "Kirimkan perintah dan tutup radius 30 mil istana kita. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Jika ada yang berani menerobos, tidak peduli siapa mereka, mereka akan dibunuh tanpa ampun." Jika ada keributan sebesar itu, orang-orang kuat di dekatnya pasti akan tertarik. Jika orang jahat yang mendambakan warisan Raja Naga, saya khawatir akan ada kekacauan yang tidak perlu. Terutama Gua Yohan di dekatnya yang sudah siap bergerak sejak 2 tahun lalu dan telah menggunakan berbagai cara untuk mengetahui berita tentang lembah naga.
Namun mereka belum mengetahui apakah Sun Yu masih hidup atau sudah mati dalam 2 tahun ini. Dan mereka belum melangkah terlalu jauh. Namun ketika penglihatan langit dan bumi ini muncul hari ini, mereka pasti akan mengalami tindakan. Melihat tatapan membunuh Chenzo, Xiaoling juga menyadari keseriusan masalah ini dan segera menerima perintah dan mulai membuat pengaturan. Kekuatan Raja Naga akhirnya muncul kembali hari ini. 2 tahun ini, penantiannya tidak sia-sia. Ada air mata di sudut mata Chenzo, perasaan lega. Di dasar lembah naga, Yang Ke berdiri dengan tenang, seolah-olah dia berada di lautan energi langit dan bumi, menyatukan dirinya ke dalamnya. Perasaan ini cukup halus, sesuatu yang belum pernah dialami Yang Ke sebelumnya. Kekuatan di dalam tubuh terus meningkat, dan segera mencapai level puncak. Namun masih belum ada tanda-tanda berhenti dan terus menanjak dengan gila-gilaan menembus batas aslinya. Yang Ke jelas tahu bahwa dia akan menerobos. Beberapa tahun telah berlalu sejak terobosan terakhir. Sambil menunggu naga emas menelannya, Yang Ke tidak mengabaikan latihannya sendiri. Dan dia juga memperoleh banyak wawasan dan pengalaman selama proses pemurnian alkimia. Terobosan ini bisa dikatakan datang sepenuhnya secara alami tanpa hambatan apapun. Kekuatan langit dan bumi ditambahkan ke tubuhnya, melemahkan tubuh Yang Ke yang sudah kuat dan sangat kuat, dan menyempurnakan energi sebenarnya di tubuhnya. Daging dan darah menggeliat dan mengalir, dan setiap bagian tubuh dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Pada saat ini, Yang Ke sangat gembira. Buka tubuh dan pikiran Anda sepuasnya, dan sambutlah baptisan kuasa langit dan bumi ketika Anda menerobos tanpa pertahanan. Ketika sebagian besar pejuang menerobos, mereka akan menggunakan energi sejati atau harta rahasia untuk melindungi diri mereka sendiri, sehingga tidak terluka oleh kekuatan langit dan bumi selama proses terobosan. Meski pendekatan ini sangat aman, namun manfaat yang diperoleh relatif berkurang. Dan Yang Ke tidak perlu melakukan ini sama sekali. Inilah manfaat menjadi kuat secara fisik. Semakin kuat dan tangguh, semakin banyak manfaat yang akan Anda peroleh. Menciptakan siklus yang baik, sehingga setiap prajurit sangat memperhatikan dasarnya. Jika Anda meletakkan dasar yang kokoh, manfaatnya akan semakin nyata di masa depan. Dan fondasi Yang Ke sekokoh emas. Melihat sekilas ke arah Sun Yu yang dilindungi oleh perisai Hotian dan daun perak, dia menemukan bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh ini, dan Yang Ke merasa lega. Satu demi satu kekuatan sensasional langit dan bumi jatuh dari langit seperti kilat. Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Pemandangan seperti hari kiamat muncul pada saat yang sama. Penjaga penduduk istana naga dan ponik di pintu masuk lembah. Semua wajah mereka berubah drastis dan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Melihat kekuatan penghancur seperti itu, tidak ada yang bisa menjamin Sun Yu bisa kembali dengan selamat. Chenzo dan Lin Jian sama cemasnya seperti semut di panci panas. Mereka ingin melihat apa yang terjadi di dasar lembah, tapi mereka takut perjalanan terburu-buru mereka akan mengganggu Sun Yu. Saat khawatir tentang untung dan rugi, dia tampak sedih. Kebetulan pada saat ini, Xiaoling yang bergegas keluar untuk mengatur penempatan, datang untuk melaporkan bahwa surga Gua Yohan di dekatnya memang telah waspada masuki cermin suci tingkat pertama. Mereka menuju gua. Wajah Chenzo menjadi dingin. Cahaya dingin yang tajam muncul ke kedalaman matanya, sedingin pisau. Sejak runtuhnya istana naga dan ponik, gua terpencil ini telah terbentuk, dan sering terjadi konflik antara kedua kekuatan. Namun ada orang-orang kuat di alam suci yang bertanggung jawab satu sama lain. Jadi selalu ada perselisihan kecil, tetapi tidak pernah ada pertempuran mematikan berskala besar. Dan semua orang juga tahu bahwa pertempuran skala besar akan terjadi. Meskipun Chenzo adalah satu-satunya di istana naga dan ponik yang telah mencapai alam suci, dia benar-benar perlu bertarung. Karena Johan dari Gua Langit tidak sanggup menanggung kerugian besar. Tapi kali ini,
mereka datang dengan kekuatan, dan Chenzo tahu apa niat mereka. Tetua Ling, Anda akan mengurus tempat ini atas nama Anda. Jika Sun Yu dapat kembali dengan selamat, bawa dia pergi dari Istana Naga dan Ponik, dan katakan padanya bahwa revitalisasi istana kita bergantung padanya. Tuan, ekspresi Ling Jian berubah, dan dia samar-samar menyadari apa yang ingin dilakukan Chenzo. Xiaoling, tinggi, ikuti saya keluar untuk menemui musuh. Saya ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan untuk menyerang rumah naga dan Ponik kita. Teriak Chenzo, bergoyang dan terbang menuju kejauhan. Xiaolin dan Yu Tingyi juga buru-buru mengikutinya. Sekarang, Ling Jian menjadi satu-satunya yang tersisa di pintu masuk lembah. Melihat ke dasar lembah, Ling Jian sama cemasnya seperti semut di panci panas. Dia menggetakkan kakinya dan berkata, "Anak nakal belum keluar. Saya benar-benar khawatir setengah mati." Jauh di dalam lembah, gelombang kekuatan dari langit dan bumi melanda, dan Yang Ke menerima semuanya tanpa ragu-ragu. Dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, dan situasi ini berlangsung sekitar 1 jam. Dan kekuatan langit dan bumi yang terkumpul berangsur-angsur menjadi lebih tipis, dan energi mengerikan yang menyelimuti angin atas lembah naga juga berangsur-angsur menghilang. Kemudian gelombang udara tak terlihat berpusat pada Yang Ke, tiba-tiba menyebar ke segala arah. Pada saat ini, tubuh Yang Ke terasa ringan dan perasaan yang sangat nyaman menyebar dari setiap inci kulit dan dagingnya. Di antara kepalan tangannya yang lembut, kekuatan yang besar melonjak. Dengan tersebarnya pemikiran spiritual, jangkauan yang dapat dijangkau lebih jauh dari sebelumnya, dan pengamatannya juga lebih halus. Sekarang, dia telah mencapai tingkat ketiga alam transenden, dan hanya tinggal sedikit lagi untuk memasuki alam suci. Puluhan mil jauhnya, seseorang sedang bertarung, dan itu adalah pertarungan sampai mati. Gelombang aura kuat milik mereka yang masuki alam suci lewat, menyebabkan Yang Ke merutkan kening, tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Namun dia tidak terlalu memperhatikan urusan orang luar. Yang Ke menunduk dan memandang dirinya sendiri. Pola naga emas yang seharusnya ada di belakang sekarang tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Terus-menerus menyeret kulit Yang Ke dari belakang ke dada. Terlihat sangat aneh. Apalagi pola naga emas ini juga mengandung energi yang sangat besar dan tak terbayangkan saat ini. Dan itu adalah kekuatan yang bahkan membuat Yang Ke takut. Penuh keagungan tanpa akhir dan suasana istimewa. Roh naga. Setelah berhubungan dengan begitu banyak orang kuat dari klan monster dan bahkan melakukan diskusi dengan Master Agung klan monster, Yang Ke secara alami sangat akrab dengan energi monster. Dan energi yang terkandung dalam naga emas ini saat ini memiliki jejak dari energi monster. Dengan pemahaman yang jelas di dalam hatinya, Yang Ke memahami segalanya secara instan. Dan warisan di sini adalah warisan Raja Naga yang asli. Apa yang dia dan Suyan dapatkan di gua warisan hanyalah perkenalan. Hanya dengan datang ke sini lagi untuk mendapatkan rahasia tersembunyi. Dan mereka baru bisa menjadi Kaisar Naga dan Ratu Ponik. Yang Ke tidak tahu mengapa dia memahami semua ini. Tapi itu pasti ada hubungannya dengan menerima warisan yang sebenarnya. Setelah memeriksanya dalam waktu lama, Yang Ke merasa sangat puas. Dia mengeluarkan satu set pakaian dari ruang buku hitam, dan setelah mengenakannya dengan rapi, Yang Ke melepaskan ikatan pelindung yang membungkus Sun Yu. Sebagai tanggapan, perisai Hotian hancur, dan dia mengambil kembali harta rahasia seperti daun perak. Namun Sun Yu sepertinya masih shock. Setelah melihat Yang Ke, dia dengan cepat mengepakkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih senior atas penyelamatannya." Dia jelas tahu jika Yang Ke tidak melindunginya sekarang, saya khawatir dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bahkan jika dia berlatih selama beberapa dekade, dia mungkin tidak mampu menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Ini masalah kecil. Yang Ke tersenyum sedikit, menoleh untuk melihat ke mulut lembah dan berkata dengan sengaja atau tidak, "Sepertinya ada prajurit dari alam transenden tingkat pertama yang menunggu Anda di sana."
tingkat pertama alam transenden. Sun Yu terkejut dan segera menjadi bersemangat. Itu pasti guru saya. Oh, tidak, kita telah terjebak di sini selama berhari-hari. Guru pasti tidak sabar. Senior, apakah dia tahu bahwa kita adalah di sini? Sudah berapa lama kita tinggal? Sekitar 2 tahun. Yang Ke menjawab dengan santai. Lama sekali. Sun Yu diam-diam berseru. 2 tahun berlalu dalam sekejap. Dia tidak menyadari berlalunya waktu sama sekali dan mendapatkan keuntungan besar dengan mengikuti Yang Ke. Kejutan dan kegembiraan melemahkan konsepnya tentang waktu. Jangan terburu-buru pergi dulu. Yang Ke terkekeh menatapnya dan berkata, Anda ingat perjanjian di antara kita, kan? Sun Yu mengangguk dengan serius. Ingat, senior memperlakukan saya seperti seorang guru dan saya tidak akan pernah mengungkapkan keberadaan Anda. Itu bagus. Yang Ke tampak puas. Tapi, jika Tuan Istana dan guru bertanya tentang warisan Raja Naga, bagaimana saya harus menjawabnya? Yang Ke bertekan kening, merasa tidak ada alasan yang bagus. Meskipun dia telah melatih Sun Yu selama periode ini, hal ini juga membawa perubahan yang mengejutkan dalam kualifikasinya. Pada waktunya, Suyun pasti akan mencapai beberapa prestasi, tetapi warisan Raja Naga tidak dapat dipalsukan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Mari kita tidak membicarakan ini dulu. Tampaknya kalian para master dari Istana Naga dan Ponik sedang bertarung sengit dengan orang lain, dan mereka berada dalam posisi yang dirugikan. Pertarungan sengit dengan orang lain? Sun Yu mertekan kening dan melepaskan kesadarannya. Tapi tidak bisa merasakan apapun. Bagaimanapun tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, dan dia tidak dapat mendeteksi pergerakan yang jaraknya puluhan mil. Tapi setelah berpikir sejenak, dia menyadari mereka pasti orang-orang dari Gua Surga Yohan. Sial, orang-orang itu pasti menyadari pergerakan di sini, jadi mereka menyerbu Istana Naga Ponik saya secara besar-besaran. Kalian berdua bermusuhan? Yang Ke terkejut. Sun Yu menggelengkan kepalanya. Mereka hanya mencari masalah. Mereka mengambil jurusan latihan dingin dan seni bela diri, dan Istana Naga Ponik kita memiliki sesuatu yang mereka dambakan. Yang Ke merutkan kening dan tiba-tiba memikirkan poin kuncinya. Warisan sarang Ponik? Ya. Sun Yu mengangguk. Warisan Raja Naga telah terungkap dan Raja Naga harus menemukan wanita favorit untuk mewarisi warisan di sarang Ponik. Itulah tujuan Gua Yohan. Begitu mereka berhasil, mungkin mereka akan mencamploknya Istana Naga dan Ponik kami. Mendengar itu Yang Ke terkekeh. Senior, kenapa Anda tertawa? Sun Yu terkejut. Mereka dalam masalah besar. Yang Ke tampak sombong. Sun Yu berpikir sejenak, lalu wajahnya berubah pahit, dan dia tiba-tiba mengerti. Semua orang di Istana Naga dan Ponik mengira dia telah membuka larangan dan mendapatkan warisan Raja Naga. Tidak peduli seberapa ketat berita itu disegel, saya khawatir berita itu tidak akan bisa menyembunyikannya dari penyelidikan Gua Surga Yohan. Dan tujuan Gua Surga kali ini sepenuhnya karena dia. Tangkap dia dan paksa dia untuk memilih wanita dari Gua Dingin untuk menjadi pewaris Ratu Ponik, sehingga dia bisa mewarisi warisan dari sarang Ponik. Senior, Sun Yu terlihat bingung dan menatap Yang Ke dengan penuh ketakutan, berharap dia bisa datang untuk menyelamatkan. Jangan khawatir, karena sayalah yang menyebabkannya. Saya akan membantu Anda menanganinya. Kebetulan saya ingin menggunakan kesempatan ini agar kalian di Istana Naga dan Ponik mengkonfirmasi bahwa Anda telah menerima warisan Raja Naga. Sun Yu sangat gembira. Terima kasih, senior. Tidak masalah. Yang Ke tersenyum tipis. Silakan, saya akan melindungi Anda dari bahaya apapun. Oleh karena itu, jadilah berani. Ya. Setelah menerima janji Yang Ke, Sun Yu sangat bersemangat dan bergegas menuju mulut lembah. Bagaimanapun, senior yang memiliki cara luar biasa pasti bisa dengan mudah mengusir Gua Surga Yohan.
Setelah dia pergi, Yang Ge melihat ke arah di mana pertempuran itu terjadi dengan ekspresi tidak senang. Warisan di sarang ponik adalah milik Suyan, dan gua surga yang dingin benar-benar menatapnya, yang hanya mengganggu kepala Tai Sui. Jika bukan karena alasan ini, Yang Ge tidak akan mau ikut campur dalam perselisihan kekuatan lain. Namun rumah naga dan ponik memiliki hubungan tertentu dengannya, jadi kali ini dianggap sebagai kontribusi gratis, dan dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikan yang diwarisi oleh Raja Naga. Ling Jian berdiri di pintu masuk lembah dan menunggu dengan cemas, menggumamkan sesuatu di mulutnya, tapi Sun Yu tidak pernah muncul dari lembah naga. Lambat laun, Ling Jian bahkan mengira muridnya baru saja mati dalam kekuatan langit dan bumi yang menakutkan. Tepat ketika dia bingung, sesosok tubuh tinggi bergegas ke arahnya dari arah lembah naga. Tubuh Ling Jian terguncang dan dia tidak bisa menahan untuk melebarkan matanya dan melihat ke sana. Sosok ini agak mirip dengan Sun Yu, tapi lebih tinggi dan lebih kuat dari yang dia ingat. Mata Ling Jian redup dan dia tidak yakin untuk beberapa saat, jadi dia memperhatikannya dengan cermat. Setelah beberapa saat, kemunculan sosok itu akhirnya terlihat di mata Ling Jian. Setelah memastikan bahwa orang tersebut adalah Sun Yu, Ling Jian menangis dan tertawa pada saat yang sama. Anda bajingan kecil, akhirnya keluar. Tapi itu membuat saya khawatir sampai mati. Tuan. Sun Yu tampak sangat bersemangat dan bergegas ke arah Ling Jian dan memberi hormat padanya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Ling Jian meraihnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ikuti saya." Melihat penampilannya, Sun Yu bertanya dengan curiga, "Mau kemana?" Ada invasi dari Gua Yohan. Kepala istana dan yang lainnya sedang menghadapi musuh, tetapi dua dari mereka telah masuki alam suci. Kita tidak dapat menghentikan mereka. Kepala istana memberitahu saya sebelum dia pergi, bahwa setelah Anda keluar, saya harus membawa Anda ke tempat yang aman. Tempat ini, revitalisasi sekte di masa depan bergantung pada Anda. Di mana tempat yang aman? Sun Yu merutkan kening. Pavilion Shuangxi. Istana Naga selalu berhubungan dengan baik dengan Pavilion Shuangxi. Jadi mari kita pergi ke tempat mereka untuk menghindari situasi ini untuk sementara. Dan kemudian kita akan membicarakannya nanti. Ling Jian sudah memikirkan kemana harus pergi. Muridnya Sun Yu sekarang setelah mewarisi warisan Raja Naga dan pasti akan tumbuh menjadi penguasa di masa depan. Selain itu, dia sangat perlu menemukan wanita favorit untuk mewarisi kekuatan sarang ponik. Pavilion kembar harus mengetahui semua ini, jadi mereka akan terlindungi dengan baik. Selama dia menerima kebaikan ini, tidak apa-apa bagi Sun Yu untuk menemukan Ratu Ponik dari Pavilion kembar. Lagi pula, warisan Ratu Ponik tidak bisa dimanfaatkan oleh musuh seperti Yohan Dongtian. Saya tidak akan pergi. Sun Yu tiba-tiba melepaskan diri dari kekangan Ling Jian, berdiri di tempat dan berteriak. Ling Jian terkejut, kembali menatapnya dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Anda anak nakal, Anda masih tidak mendengarkan tuan Anda saat ini. Apakah Anda ingin membuat saya kesal sampai mati? Sun Yu mendengus dingin. Sekte ini dalam bahaya, bagaimana saya bisa pergi begitu saja? Jika Gua Surga Yohan berani menyerang, saya akan membuat mereka membayar harganya. Ling Jian mau tidak mau merasa sedikit tersesat. Dia memandang muridnya dengan bodoh dan bingung sejenak. Meskipun muridnya telah mewarisi warisan Raja Naga, dari mana dia mendapatkan begitu banyak kepercayaan diri? Sehingga dia benar-benar mengatakan bahwa Gua Surga Yohan akan membayar harganya. Segera kesadaran spiritualnya dilepaskan. Setelah melihat Sun Yu, setelah menyadari keadaannya saat ini, Ling Jian hampir melotot dan berkata dengan suara tanpa suara. Anda ingin kami membayar harganya? Anda sama sekali. Bersamaan dengan suara aneh ini, banyak sosok dengan cepat muncul dari segala penjuru seperti hantu. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna putih bulan, membuat diri mereka terlihat bersih. Ekspresi Sun Yu berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersembunyi di balik Ling Jian. Sambil melindungi muridnya, dia melihat sekeliling dengan dingin dan berteriak.
orang-orang dari Gua Yohan. Pada saat ini, 5 orang dari Gua Yohan berjumlah 5 orang, dan mereka semua adalah pejuang di alam transenden. Dengan jumlah dan level prajurit seperti itu, berhadapan dengan Ling Jian yang hanya berada di alam transenden tingkat pertama. Dia masih memiliki penglihatan yang redup, sehingga tidak ada ketegangan sama sekali. Jadi saat mereka muncul dengan percaya diri, mereka memandang guru dan murid itu dengan santai, dengan ekspresi merendahkan di wajah mereka. Dan pemimpinnya, seorang pria parobaya, memandang Sun Yu dengan senyum sinis dan berteriak, "Nah, apakah Anda yang baru saja mengatakan bahwa Anda ingin Gua Yohan harus membayar harganya?" Mendengar itu, wajah Sun Yu menjadi pucat, dan dia dengan takut-takut tidak berani mengatakan apapun. Meskipun kualifikasinya telah berubah dan berbudidayanya telah meroket di bawah pelatihan keras Yangke. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun, yang belum pernah melihat badai besar apapun. Dan dia belum bertarung. Jadi sekarang keberaniannya telah hilang, dan dia tidak lagi memiliki ambisi tinggi yang dia miliki sekarang. Jika tuannya tidak melindunginya dari depan, dia akan kehilangan semangat juangnya. Sambil bersembunyi di belakang Ling Jian, dia melihat sekeliling seolah-olah mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi bahagia dan ekspresinya panik perlahan menjadi tenang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.